firasat. Seperti itu. Adapun peka dalam rasa, peka dalam rasa itu bisa merasakan keadaan sesuatu di sekitar kita, bahkan dalam jarak jauh pun itu bisa dirasakan. Contoh kalau dalam sekitar kita, apabila kita sering melatih apa yang namanya kepekaan, kita bisa merasakan sesuatu yang ada dalam sekitar kita. Seperti tadi yang dikatakan, apa adanya energi negatif, apa adanya energi positif, atau bisa merasakan sesuatu, keadaan seseorang, apakah terliput oleh energi yang negatif, apa terliput oleh energi yang positif. Jadi saya beri gambarannya, kenapa bisa seperti itu. Katakanlah gini, kalau kita berbicara mungkin sedikit tersambar secara peka di dalam rasa kita. Hikmahnya apabila kita sudah bisa melatih kepekaan tersebut, ya, hikmahnya ya banyak. Seperti hikmahnya kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan saran dan lain-lain sebagainya. Itu. Namun dalam hal ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana supaya meningkatkan kepekaan tersebut. Jadi kepekaan tersebut kita harus apa? Harus meningkatkan kesadaran. Kalau berarti dalam kesadaran itu ada yang dikatakan kesadaran diri, ada yang dikatakan kesadaran jiwa atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kami keluarga silaturahmi. Kita berbincang-bincang santai sambil ngopi, ya, sambil menikmati alam, menikmati angin yang sejuk di malam hari ini. Jadi untuk pembahasan malam ini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari rekan saya. Dia bertanya kepada saya, bagaimana sih cara meningkatkan kepekaan? Jadi berbicara tentang kepekaan, kita harus mengetahui dulu apa arti daripada peka. Jadi secara umum itu yang dinamakan peka itulah mungkin insting, ya, atau bisa dikatakan firasat. Terkadang kan firasat itu suka terjadi, jadi kebenarannya sering terjadi. Contoh seperti AAAD, ada rasa firasat yang kurang bagus, ternyata kebuktiannya benar. Bisa dikatakan insting, bisa dikatakan naruli, bisa juga, atau firasat. Ya, firasat. Namun di sini peka itu kan sebenarnya banyak tahapan. Ada kepekaan dalam insting, ada kepekaan dalam rasa. Jadi seketika seseorang bisa beristiqomah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin sedikitnya dia mempunyai firasat, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk firasat atau dikatakan insting tadi. Itu namanya peka dalam firasat. Seperti itu. Adapun peka dalam rasa, peka dalam rasa itu bisa merasakan keadaan sesuatu di sekitar kita, bahkan dalam jarak jauh pun itu bisa dirasakan. Contoh kalau dalam sekitar kita, apabila kita sering melatih apa yang namanya kepekaan, kita bisa merasakan sesuatu yang ada dalam sekitar kita. Seperti tadi yang dikatakan, apa adanya energi negatif, apa adanya energi positif, atau bisa merasakan sesuatu, keadaan seseorang, apakah terliput oleh energi yang negatif, apa terliput oleh energi yang positif. Jadi saya beri gambarannya, kenapa bisa seperti itu. Katakanlah gini, kalau kita berbicara mungkin sedikit agak dalam, kita itu kan dalam satu kesatuan.
dalam satu kesatuan. Karena kita walaupun terpecah jadi banyak bagian-bagian seperti saya, AAD, Arijal terpecah, tapi dalam dimensi ketuhanan itu satu, atau dimensi-dimensi tertentu itu kita satu. Jadi apabila kita masuk ke dalam dimensi tersebut, kita itu seperti satu, sehingga saya bisa merasakan keadaan AAD seperti apa, saya bisa merasakan keadaan Arijal seperti apa, atau energi-energi yang ada di sekitar kita seperti apa. Itu secara otomatis. Jadi tidak kita khususkan untuk meraba-rabanya, tidak, itu secara otomatis. Secara otomatis langsung tersambung, langsung tersambar secara peka di dalam rasa kita. Hikmahnya apabila kita sudah bisa melatih kepekaan tersebut, ya, hikmahnya ya banyak. Seperti hikmahnya kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan saran dan lain-lain sebagainya itu. Namun dalam hal ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana supaya meningkatkan kepekaan tersebut. Jadi kepekaan tersebut kita harus harus meningkatkan kesadaran. Kalau berarti dalam kesadaran itu ada yang dikatakan kesadaran diri, ada yang dikatakan kesadaran jiwa, atau kesadaran yang awal kesadaran jasad, yang kedua kesadaran jiwa. Jadi kesadaran jasad seperti apa? Ini belajaran dari awal dulu. Sebelum kita mengenal kesadaran jiwa, kita harus mengenal tentang kesadaran jasad terlebih dahulu. Jadi kesadaran jasad itu menyadari keadaan kita, menyadari tentang jasad kita. Jadi jangan terpisah. Yang terpisah seperti apa? Contoh, kita mau ngobrol seperti ini. Jasad AAD di sini, pikiran AAD ngamplang. Itu namanya terpisah. Makanya untuk peka itu sulit. Jadi diawali kesadaran jasad terlebih dahulu. Jadi menyadarinya seperti apa? Menyadarinya AAD di sini, pikirannya di sini, menikmatinya di sini. Jadi enggak terpisah. Makanya kan banyak dilatih dalam dunia meditasi. Kan ada di dunia meditasi itu menyadari kesadaran jasad. Apa sih yang disadari? Jadi menyadari apa yang terjadi dalam jasad. Seperti kalau kita meditasi, kadang kan jasad kita terkenai oleh pegal, gatal, terkenai oleh panas, terkenai oleh dingin. Itu kita sadari aja terus, menyadari. Oh, kita terkenai oleh panas. Oh, kita terkenai oleh pegal, gatal, dan lain yang sebagainya. Nah, kalau kita sudah sering melakukan hal seperti itu, suatu saat akan pindah posisi menjadi kesadaran jiwa. Karena sebenarnya gini, yang menyadari akan adanya jasad itu adalah kesadaran jiwa memantau kepada jasad A. Ternyata jasad kita dipantau oleh jiwa kita. Ketika kita sudah paham tentang kesadaran jasad, kita akan menyadari tentang kesadaran jiwa. Nah, dalam kesadaran jiwa inilah bisa kita olah. Bisa kita olah seperti tadi yang sudah diceritakan, sehingga kita bisa menyadari sekitar kita. Karena ada sentuhan dari jiwa ke jiwa, jiwa ke alam. Makanya di situ harus diperluaskan kesadaran tersebut. Dari kesadaran jasad menuju kesadaran jiwa, jiwa menyadari jasad, dan jiwa tersebut menyadari alam semesta. Jadi meluas kesadaran tersebut. Nah, di situ mulai ada peka. Pekanya seperti apa? Itu akan otomatis. Jadi kita cukup beristiqomah melakukan pembelajaran tentang kesadaran jiwa, itu akan otomatis. Otomatisnya seperti apa sih? Jadi bukan dengan keinginan kita sendiri. Jadi kalau kita sudah menyadari jiwa kita, terus kita luaskan kepada kesadaran alam semesta, jadi alam-alam tersebutlah yang akan memberikan ciri-cirinya. Jadi tadilah langsung otomatis tek, tek, tek. Seperti contoh, mungkin adalah cerita di luar sana, ada seseorang yang bisa mengerti keadaan kucing. Ada sampai ke situ.
Jadi kucing itu disadari oleh jiwanya, si kucing itu pengen makan, tidak diperlakukan sopan oleh tuannya, itu bisa terasa kalau semakin tambah peka. Makanya ngolahnya dari kesadaran jasad menuju ke kesadaran jiwa itu. Paham nggak? Iya. Sebenarnya untuk manfaat kepekaan itu, untuk manfaat kepekaan kepekaan ya, Mm-mm. untuk kita itu apa sih manfaatnya? Jadi untuk manfaat kepekaan itu banyak, luas sebenarnya, luas. Contoh, dari hasil pembelajaran kepekaan tersebut sehingga peka kita tambah kuat dan tambah kuat, dikatakan insting tambah kuat ya. Jadi kita itu ya bisa memberikan saran kepada orang lain, seperti contoh AA datang kepada saya mempunyai satu permasalahan, misalkan tentang keluarga. Jadi peka itu menangkap, oh permasalahannya ini di sini, di sini, di sini, di sini. Atau contoh lain, seperti seseorang ingin yang usaha yang cocoknya di bidang apa, secara otomatis. Jadi langsung terbaca, itu otomatis, tidak dipikir lagi oleh dia. Mungkin dari kepekaan tersebut kan akan timbul yang namanya ilham, diikuti oleh ilham, ilham sehingga ilham terus ilham terus menempa kepada orang yang peka tersebut. Disitulah mulai banyak pembelajaran. Jadi disebut tentang ngaji alam, tentang ngaji alam atau ngaji tentang diri. Itu kan hasil daripada peka jiwa kita. Ntar kita ngaji tentang diri, ntar kita ngaji tentang alam, disebutnya itu udah bisa dikategorikan orang yang ngulik. Ngulik itu di situ, ngulik. Dan itu pun secara otomatis, jadi bukan diingin-ingin oleh kita. Seperti contoh lah, bisa sampai kepada ngulik ya. Jadi kita melihat sesuatu itu langsung ada pembelajaran. Seperti contoh saya contohkan kecil. Seperti ada semut berbaris, ketemu dengan semut lagi, seolah-olah bersalaman. Itu langsung memberikan suatu pembelajaran. Semut juga ya bisa ya saling hormat menghormati. Kok kita nggak bisa sih? Kita selalu acuh kepada teman, acuh kepada tetangga. Kan seperti itu. Kan jadi pembelajaran-pembelajaran itu namanya ngaji alam. Yang dikatakan ngaji yang tersirat seperti itu. Jadi banyak manfaatnya. Jadi manfaat yang lainnya seperti apa? Kita tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Kan banyak orang-orang yang munafik, ingin datang kepada kita, dekat kepada kita, apakah tulus, apa modus. Ntar ke situ ranahnya. Itu cirinya akan ada sendiri, jadi susah untuk digambarkan itu. Karena itu kan tadi itu otomatis langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Gimana, paham? Apa ada yang ditanyakan tentang hal ini? Jadi perlulah kita belajar ya, perlu kita belajar tentang meningkatkan kepekaan seperti apa tadi. Ya, silakan dengan cara meditasi, silakan, atau dengan cara berzikir, seperti kan ada obrolan kita yang kemarin kan, cara menetralisir energi negatif kan ya. Itu contoh dasar daripada kita mengolah apa? Menyadari jasad kita. Karena ini kan bisa sampai kepada jiwa ke jiwa, artinya interaksi jiwa ini. Nah, untuk menyadari interaksi jiwa itu sedang berjalan, sedang berlaku, itu apakah ada hal-hal tertentu yang dirasakan atau hanya sekilas pandang lah. Nah, oke, gitulah. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin dalam berbicara tentang kepekaan ya harus diketahui terlebih dahulu ya, antara kepekaan dan halusinasi. Itu antara peka dan halusinasi itu sebenarnya beda. Karena cara menggarapnya juga beda. Jadi kalau halusinasi dia akan terpisah dengan rasa dirinya. Tapi kalau kepekaan
dia itu ada dalam dimensi tersebut. Contoh, katakan kita ada di wilayah sini A. Ya kita merasakan secara utuh kita itu di sini. Tetapi kalau saya pisahkan dengan halusinasi saya, pikiran saya ke suatu tempat. Tapi saya di sini, itu namanya terpisah. Tapi kalau peka itu saya insting sesuatu kepada suatu tempat, dimensi saya pun ada di situ. Jadi tidak terpisah kita. Kalau istilahnya kalau di sini, kita di sini, kalau kita ingin mengetahui sesuatu dari jarak jauh, kita pun posisinya harus ada ke sana. Seolah jadi jiwa kita itu berangkat menembus dimensi-dimensi yang memisahkan antara kita dan dia. Makanya kan ada ilmu telepati atau ada ilmu apa ya, yang bisa mengetahui di sana itu energinya ini. Itu hanya bukan sekedar pikirannya yang ke sana, tetapi jiwanya juga diarahkan ke sana, akan terasa. Itu akan terasa. Ya ada ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya kepekaan itu, kita itu satu wilayah itu satu kesatuan. Seperti gini. Contoh. Kita dicontohkan supaya lebih paham. Kan dikatakan rasa gini. Mungkin kan rasa jasad kita gini. Kita berbicara tentang jasad dulu, belum berbicara tentang jiwa. Apa sih yang pernah dirasakan oleh jasad? Jasad merasakan apa aja? Contoh, panas, dingin, gatal, pegal, itu yang dirasakan oleh jasad. Kalau yang dirasakan oleh hati, gelisah, sedih, senang, bunga, semeraut. Tuh. Jadi contoh, seperti saya keadaannya sekarang ini biasa-biasa saja, adem-adem saja, ya. Saya ingin tahu keadaan posisi AAD. Saya ini masuk ke dimensinya AAD, sehingga saya ini dikategorikan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh AAD. Jadi seolah-olah saya ini menjadi diri AAD. Jadi misalkan AAD gelisah, itu secara otomatis saya itu akan gelisah sekaligus. Kerasa langsung, otomatis, bukan dia hayal-hayal tapi otomatis. Contohnya seperti perpindahan tempat. Perpindahan tempat. Contohnya, misalkan kita ada di dua dimensi ya. Seperti apa sih lah kalau masuk ke mana ya? Ke alfa, belah ke alfa. Adem. Alfa itu ada AC-nya, adem. Di luar alfa panas. Tuh. Posisi AAD ini ada di dalam, adem, ada AC, saya ada di itu dimensi AAD ada di dalam, terliput oleh AC, saya di luar, panas karena nggak ada AC. Saya ingin masuk ke wilayah AD, saya masuk ke dalam alfa, saya pun bisa merasakan langsung bahwa AC itu adem. Seperti itu contohnya. Jadi bukan halusinasi. Bukan hanya bayangan. Bukan halusinasi. Kalau halusinasi itu tidak ada terasa oleh jiwa kita. Ya mungkin paham ya. Ya mungkin sedikitnya ya ada wawasan atau nambah-nambah ilmu buat kita yang mengenai tentang kepekaan. Jadi upayakan tingkatkan kepekaan tersebut dengan menyadari kesadaran jasad terlebih dahulu, ntar meningkat kepada kesadaran jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.